Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji PPG Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2021 Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia. Saya guru fisika di SMA Negeri Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Mohon sarannya untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan terlebih dahulu ya. Lukman, Hadir, Bu. Veronica, hadir Bu. Sigma, hadir Bu. Indah, hadir Bu. Verly, Hadir, Bu. Lucky, Hadir. Rosa, hadir Bu. Apa kabar anak-anak? Ya, semangat kemerdekaan kita masih terasa. Ya, kali ini kita masih akan dalam pembelajaran fisika. Ibu minta sebelum mulai kalian tegak dulu. Kita ada game dan juga supaya penunggangan sedikit. Ya, oke, kita akan melakukan tepuk dan salam PPK. Masih ingat? Masih. Mari kita lakukan tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus sekali. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kemarin sudah kita pelajari mengenai tekanan. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tekanan? Saya Bu, Ya, Ella. tekanan merupakan besar gaya persatuan luas. Benar sekali, silakan duduk. Kemudian, tekanan adalah gaya persatuan luas. Ada yang masih ingat apa contoh dari tekanan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui di rumah? Ada yang tahu? Ya, silakan Hikmah. Pisau, Bu. Jika pisau itu kita asah, maka luas penampangnya akan semakin kecil. Maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Hikmah dan Ella. Oke, itu yang sudah kita pelajari. Jika kalian sudah paham mengenai tekanan, itu adalah tekanan pada zat padat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tekanan pada zat cair. Ya, oke. Silakan perhatikan video berikut ini. Pernahkah kamu ingin menyelam ke bagian samudra yang paling dalam? Nah, hari ini kamu akan punya kesempatan mewujudkannya. Silahkan naik kapal selamku dan ikutlah denganku dalam perjalanan menuju kedalaman. Siap? Oke, ayo menyelam. Saat ini, tepat di bawah permukaan, kamu melihat banyak makhluk hidup berkeliaran di sini. Banyak sekali ikan dan hewan laut, serta halo, orang-orang yang sedang berenang melambaikan tangan ke kita. Tapi kita tak akan berlama-lama di sini. Dadah! Dalam. Pada kedalaman
20 meter, ada dunia baru yang terbuka di depan matamu. Terumbu karang dangkal tumbuh dengan indah tidak jauh dari pantai. Dan hei, kita bertemu banyak orang lagi di sini. Tapi kali ini, mereka adalah penyelam scuba. Tanpa peralatan khusus ini, tekanan air di kedalaman ini tidak ramah bagi penyelam biasa. 40 meter adalah kedalaman tempat kita berpamitan, bahkan kepada penyelam rekreasi. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk mereka. Selamat bersenang-senang teman-teman. 60 meter, dan kita bertemu orka pertama. Paus ini mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Pada kedalaman 70 meter, kita bertemu dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia dengan berat mencapai 60 ton. Sekarang, lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam scuba, artinya dia adalah seorang profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita Pasifik raksasa. Mulai sekarang, perjalanan menuju kedalaman yang sebenarnya dimulai. Dasar samudra rata-rata telah kita lewati, jadi sekarang saatnya menyelami celah terdalam. Pada kedalaman 4.500 meter, monster dari mimpi buruk terburukmu muncul di sini. Anglerfish misalnya, akan membuat siapapun bergidik ngeri. Giginya yang panjang dan bengkok, tapi yang lebih mengerikan mungkin adalah makhluk yang disebut swallower hitam. Itu adalah monster mirip belut yang memiliki perut super elastis. Lihatlah ke bawah, dan kamu akan melihat bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan. SS Rio Grande di Atlantik Selatan yang tenggelam pada tahun 1941 dan mencapai kedalaman 5.760 meter. Tidak heran, kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Sekarang, bagian samudra terdalam dan tergelap dimulai. Kita menyelam ke Palung Mariana. Menurut pengukuran resminya, Palung Mariana dimulai pada kedalaman sekitar 6.000 meter. Ini adalah area yang paling jarang dieksplorasi dan paling menarik bagi para ilmuwan dan petualang. Apa yang ada di dasarnya? Baiklah, kita akan melihatnya. Makin rendah dan dalam, kamu tidak akan melihat jenis ikan atau hewan vertebrata apapun di sini. Tekanannya terlalu besar untuk makhluk-makhluk tadi. Tapi ada udang dan invertebrata lainnya. Belum lagi mikrob yang dapat hidup bahkan di bagian terdalam samudra. Dan bagian terdalam itu adalah kedalaman Challenger. Ini adalah bagian bawah Palung Mariana dan kedalamannya 10.927 meter. Ya, kita telah sampai di bagian paling bawah bumi. Tak banyak orang yang pernah ke sini dan tak banyak juga yang diketahui tentangnya. Tapi para ilmuwan tidak akan berhenti dan ada harapan kita akan segera menemukan rahasia apa yang berada di kedalaman samudra. Oke, kedalaman dasar laut sampai dengan 9.000 atau 10.000. Ya, yaitu di Palung Mariana, di mana di dasar lautan ini belum tereksplorasi. Tadi kan bilang belum banyak tereksplorasi. Mengapa kita manusia belum bisa mencapai dasar laut atau belum bisa mengeksplorasi seluruh kehidupan di dasar lautan? Ada yang tahu? Ya, untuk tahunya hari ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Ada pembelajaran kita hari ini yaitu melalui metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Peserta didik mampu menghitung besarnya tekanan hidrostatis dan dapat menganalisis pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis dalam suatu zat cair dengan tepat. Tentu penting kita belajar mengenai tekanan hidrostatis ini supaya apa? Supaya pada saat kalian menyelam ke kolam atau laut, pada saat kalian berrekreasi, kalian tidak merasa sombong untuk selalu menyelam ke dasar lautan. Ya, tentu itu peringatan bagi kita. Sebabkan besarnya tekanan hidrostatis yang diterima oleh badan kita. Selain itu, penting juga bagi kita mengetahui tekanan hidrostatis
Siapa yang memilih titik A? 1, 2, 3. Yang memilih titik B? 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih titik C? 1, 2, 3. Yang D? 1, 2. Yang E? Yang sama? 1. Wah, cuman Lukman sendiri. Oke, yang paling banyak memilih titik B tadi ya, 5. Nah, sekarang apa alasan kalian memilih titik A? Coba yang nunjuk tadi, Aryan. Tegak. Mengapa Aryan memilih titik A? Karena atasnya melebar dan airnya lebih banyak. Oke, itu alasan Aryan. Tepuk tangan untuk Aryan. Yang memilih titik B tadi siapa? Yuni ya. Yuni, coba apa alasannya memilih titik B? Karena airnya lebih banyak. Karena airnya lebih banyak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yuni. Nah, yang C tadi Bintang ya. Coba, apa alasan Bintang memilih titik C? Karena kanan kirinya sempit, maka tekanannya besar, Bu. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan. Itu alasan. Kemudian yang D. Siapa yang D? Lucky. Apa alasannya? Karena bagian atas dan bawahnya sama besar, Bu. Oke, karena lurus ya. Iya. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk Lucky. Nah, tadi ada yang terakhir, Lukman sendiri ya. Coba tegak, apa alasan Lukman memilih bahwa A, B, C itu tekanannya yang sama? Karena menurut saya tekanan hidrostasis itu dipengaruhi oleh ketinggian. Walaupun permukaannya berbeda, tapi kalau ketinggiannya sama maka tekanan hidrostatisnya sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, benar sekali pendapat kalian. Ada yang bilang karena airnya banyak, ada yang bilang karena bejananya lebih besar, ada yang bilang karena sempit, dan juga ada yang bilang karena tinggi. Itu pendapat kalian. Nah, hari ini kita akan meluruskan konsep itu. Yang mana yang benar nanti kita akan jawab di akhir ya. Silakan amati video berikut. Ini lautan yang luas ya. Ada suatu kejadian kemarin, ada kapal ya. Kapal itu pecah di dalam laut. Kapal apa namanya? KRI Nanggala 42 ya. Ini ilustrasinya. Di mana kapal itu terdiri dari baja-baja yang kuat ya. Dilengkapi dengan baja-baja dan disusun sedemikian rupa sehingga bisa tahan. Tapi apa? Nah, ini kapal lautnya pada kedalaman 600 meter. Apa yang terjadi dengan kapal ini? Coba kita lihat. Nah, ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, mengapa kapal ini pada 600 meter bisa tiba-tiba seperti ini? Hancur. Ya. Hancur. Sampai dalam-dalamnya itu pecah. Ya. Coba kita lihat apa yang terjadi jika kita ada di dalam kapal ini. Ya. Jika kita di dalam kapal ini apa yang terjadi? Nah, ini semuanya hancur. Ya. Nah, ini jika kita ada di sini bayangkan, maka semuanya akan bergetar seakan-akan di luar itu ada yang mendekat ke dalam. Nah, apakah kita ada kemungkinan untuk selamat? Tidak. Ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada apa di sini? Apa yang menyebabkan kapal ini pada kedalaman 600 meter bisa tiba-tiba hancur? Ada yang bisa berhipotesis mengenai video ini? Saya, Bu. Ya, Lucky dulu. Silakan tegak.
anggap sebuah kapal selam, ya. Apa bentuk tekanan hidrostatis? Misalkan ini, ya. Ini buku ini berat ya. Nah, kalau buku ini ibu taruh di bawah kapal ini, apakah kapal ini merasakan tekanannya? Tidak. Kalau misalkan kapal selam ini kita taruh buku ini di samping, kapal selam ini merasakan tekanannya tidak? Tidak. Kalau buku ini ibu taruh di atas balon kapal ini, apakah kapal ini merasakan tekanannya? Iya. Jika kita tambah lagi ke atas, apa yang terjadi pada balon ini? Kapal ini pecah, hancur. Ya, pecah atau hancur. Itulah arti dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu tidak dipengaruhi oleh tekanan atau air yang di bawah, tapi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh air yang berada di atasnya. Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau ombak itu mempengaruhi tidak tekanan hidrostatis itu? Apa? Misalnya ada ombak di dalam air laut itu, nah itu mempengaruhi tekanannya. Tekanan hidrostatis itu tidak. Berarti yang diam juga ya? Iya, yang diamnya. Karena dari artinya saja hidrostatis, berarti air yang diam. Walaupun dia ada arus sedikit, itu masih hitungannya adalah kedalaman. Ya, hitungannya adalah kedalaman, bukan dari kiri dan kanannya. Paham? Oke, bagus sekali. Kita sekarang mari mencoba ya, kita melakukan praktikum. Silakan kalian duduk ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Gerak. Ini silakan kalian buka LKPD-nya. Sudah terbuka semua? Sudah. Silakan kalian baca. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Dan alat-alat, karena kita praktek menggunakan air, jadi kita praktikumnya berada di tempat cucian dan biar ruang kelasnya tidak basah. Ya, silakan bergerak, ambil posisi karena kita ada praktik. Nah, perhatikan dulu. Jika kalian sudah siap, isolasinya itu dilepas dan tutup pakai jari. Ya, secara bersamaan baru dibuka dan diamati. Paham? Silakan. Aku kasih coba. gadgetnya masing-masing. Pertemuan kedua, jadi ada satu HP untuk mengisi LKPD dan satu HP lagi untuk melakukan percobaannya menggunakan pet kolosade. Ya, bisa? Bisa. Oke, silakan coba ya. Ya. Apa caranya tak ini? Ibu yang ini kan titik A B C kedalaman
ini 0 berarti di sini, 1 sini, 2 sini, 3 sini. Ada garisnya. Ya, kalau titik A berarti 0 tapi di sini. Ini titik berapa? Ini titik G ya. Itu titik E. E berarti di sini. Ya. Sini kan udah bisa ada tanda tambahannya ya. Tinggal klik keluar. Nah. Kelompok ya, 2 kelompok lagi. Waktunya habis, silakan selesaikan LKPD-nya. Kelompok 5, 3 dan 2. 1 dan 4 itu belum. Sudah, barusan mulai. Oke, kelompok 4, kelompok 1 sudah. Ya. Semuanya sudah lengkap. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Ibu minta karena kelompok 1 ya nilainya 10 untuk datanya benar semua. Ibu minta kelompok 1 presentasi ke depan. Silakan kelompok 1. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Oke, baiklah. Kita langsung saja ke hasilnya. Ini untuk permasalahan kapal kayak Nanggala 412 yang pecah, yang sempat viral kemarin, yang pecah di kedalaman 600 meter. Untuk hipotesis dari kelompok kami mengemukakan mengapa ini bisa pecah pada kedalaman 600 meter. Padahal kawan kapal ini terbuat dari baja yang dikenal sangat keras. Untuk hipotesisnya karena kedalamannya sudah melebihi batas ketahanan baja kapal selam. Oke, untuk percobaan pertama, untuk botol aquanya yang pancurannya yang sangat jauh itu adalah yang paling bawah. Kemudian disusul yang kedua, ketiga, kemudian yang paling pendek adalah yang keempat. Untuk percobaan yang kedua menggunakan bejana. Untuk kedalaman 0 ini tekanannya 101 kPa. Kemudian yang bejana yang kedua yang di titik E kedalamannya adalah 0 meter dan tekanan hidrostatisnya sama dengan titik A. Kemudian yang berikutnya AFDH sama dengan BCD. Oke? Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Berdasarkan percobaan pertama dan kedua, di mana yang memiliki tekanan hidrostatis terbesar, dan jelaskan. Untuk tekanan hidrostatis yang besar pada percobaan pertama dan kedua, kami simpulkan adalah titik yang terdalam. Pada percobaan pertama terletak pada yang nomor 4, yang paling bawah. Nah, untuk percobaan yang kedua kami simpulkan pada titik D dan G. H. Karena semakin dalam maka semakin juga besar tekanannya. Oke, yang kedua, berdasarkan percobaan pertama dan kedua, bagaimana nilai tekanan hidrostatik jika berada di kedalaman yang sama? Jelaskan. Untuk tekanannya bakalan sama. Karena pada percobaan kedua di titik A dan E tekanannya sama. Untuk masalah yang ketiga, berdasarkan percobaan kedua, apakah bentuk bejana mempengaruhi besar tekanan hidrostatis? Tentu saja tidak.
Karena bentuk bejana pada percobaan kedua berbeda, tetapi tekanan pada tiap-tiap titiknya sama. Untuk kesimpulannya, semakin besar kedalaman suatu zat, maka tekanannya akan semakin tinggi. Oke, itulah tadi penjelasan dan penjabaran dari hasil diskusi yang telah kami buat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kesimpulannya tadi untuk kelompok 1 adalah semakin besar kedalaman suatu zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Ya, coba Ibu minta untuk bagaimana kesimpulan untuk kelompok 2. Ya. Sebelumnya jawaban kami sama dengan kelompok 1, yaitu semakin besar suatu kedalaman permukaan air, maka akan semakin besar pula tekanannya. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana kesimpulannya? Juga. Kelompok 4? Sama. Kelompok 5? Sama. Kita kembali ke pokok masalah kita di bawah. Ya. Jadi, mengapa kapal selam bisa pecah pada kedalaman 600 meter? Ada yang bisa menjawabnya? Ayo, yang dari sudah kita percobaan. Mengapa kapal selam ini pecah? Ya, Lukman, silakan. Mengapa kapal selamnya bisa pecah pada kedalaman 600 meter? Karena pada kedalaman 600 meter tekanannya sudah melebihi kemampuan baja kapal selam tersebut. Makanya kapal selam itu bisa pecah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk benar sekali ya. Mengapa kapal selam ini bisa tiba-tiba pecah padahal tidak ada benda-benda di sini? Karena adanya tekanan hidrostatis. Ya. Mengapa pecah pada kedalaman 600 meter? Karena tekanan hidrostatisnya sangat besar. Seperti kata Lukman tadi, melebihi kekuatan atau ketahanan kapal selam ini. Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang mari simpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Rosa? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada permukaan air yang diam, dan semakin dalam permukaan air tersebut, maka akan semakin besar pula tekanan di dalam air tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. 5 jempol untuk yang lain ya. Benar sekali kesimpulan dari Rosa, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ada di air ya. Sedangkan semakin dalam air tersebut, maka semakin besar tekanan hidrostatis. Paham sampai sini anak-anak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Paham semua mengenai tekanan hidrostatis? Oke, jika paham ibu tes lagi, balik ke pertanyaan awal. Manakah yang memiliki tekanan hidrostatis paling besar? Sama. Sama. Pintar semua, berarti pembelajaran ini semuanya sudah paham. Manakah tekanan yang paling besar? A, B, C, dan D sama besar. Tidak ada yang paling besar. Oke, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Enak, senang, bahagia, aman, sentosa? Aku mau minta komentarnya. Siapa yang mau berkomentar tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau berkomentar? Coba Verly, apa komentarnya? Oke, Verly. Menurut saya pelajaran hari ini menarik. Yang menariknya itu pada saat nonton video kapal selam di dalam laut. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Video pembelajaran ya. Video apa saja yang dilihat tadi? Kapal selam dan Palung Mariana. Palung Mariana. Silakan duduk. Terima kasih komentarnya.
Ada yang mau berkomentar lagi? Ya, Ella, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut saya sangat senang Bu, karena melakukan beberapa percobaan baik di laboratorium maupun di HP. Oke, tepuk tangan untuk Ella. Pembelajaran kita cukup menarik ya, karena ada variasi video, ada pula variasi teknologi, dan juga ada variasi percobaan. Nah, untuk kedepannya, Ibu minta saran. Ada yang mau memberi saran untuk kedepannya supaya lebih baik lagi? Ya, Rosa, coba apa sarannya biar Ibu bisa terapkan untuk kedepannya? Kalau bisa, mungkin lain kali kita bisa melakukan praktikum di luar lingkungan. Di luar kelas ya, kita akan melakukan praktikum di lapangan ya. Oke, terima kasih sarannya. Silakan duduk, Rosa. Hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas, silakan kalian buka link Google Form-nya ya. Tugasan yang akan Ibu kirim, linknya akan Ibu kirimkan ke grup kelas kalian. Silakan kalian isi nama dan kelasnya ya. Tugasnya itu ada 5 pilihan ganda. Nanti nilainya sudah bisa kalian lihat ya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Pascal. Semoga untuk pertemuan berikutnya kita tetap bisa ketemu ya di dalam kelas dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini silakan pimpin doanya dan langsung salam nanti ya. Lukman, silakan. Teman-teman, sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Diri. Beri salam. Salam.